Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan sikat habis ya, soal sifat koligatif larutan. Selanjutnya adalah soal nomor 71. Sebanyak 42,28 gram larutan bervalensi ya. Ini larutan bervalensi ya. Bervalensi 2 ya. LOH 2 kali dilarutkan dalam air hingga volumenya 5 liter. Jika pada suhu 27 derajat Celcius tekanan osmotiknya adalah 3 atm, maka harga MR tersebut adalah yang A 60, B 126, C 180, D 208 dan E 342 ya. Oke, di sini ada istilah bervalensi 2 ya. Jadi bervalensi 2 di sini maksudnya apa? Maksudnya nilai L-nya adalah L2 positif ya, muatannya adalah L2 positif. Nah, ini maksudnya bervalensi 2. Kalau L2 positif ini ya, L2 positif ketemu dengan OH min ya, rumusnya akan menjadi apa? LOH ya 2 kali. Jadi jumlah ionnya 1 sama 2 ya, jumlah ionnya ada 3. Nah, untuk soal nomor 71 karena elektrolit berarti rumusnya apa? P ya sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Kita jabarin, P sama dengan massa per ml ya dikali per volume kali R kali T dikali I. P-nya di sini berapa? 3 atm ya. 3 sama dengan massanya 42,28, mr-nya yang dicari ya dikali seper volumenya di sini 5 ya, 1/5 dikali R-nya. Nah, ini 5 dulu ya biar bagus, 1/5. R-nya karena nggak diketahui, nilai R-nya 0,082 dikali T-nya tambah 273 ini ya, berarti sama aja dengan 300. Kemudian dikali I-nya 3. Nah, berarti mencari MR ya, mencari MR sama dengan yang atas dikaliin ya, 42,28 dikali 0,082 dikali 300 dikali 3 dibagi ya, ini 3 ya, ininya 5. Akan didapatkan nilainya sebesar berapa? Sebesar 208. Jadi untuk soal nomor 71 jawabannya adalah option yang D ya. MR dari zat tersebut adalah 208. Selanjutnya nomor 72 ya, sebanyak 13,35 gram LCl3 dilarutkan dalam air hingga 250 ml. Derajat ionisasinya 0,25 dan suhunya 27 derajat ya. Jika tekan osmotik larutan tersebut 17,22 atm, maka ARL adalah yang A18, B27, C36, D52 ya, yang E60. Jadi kalau ini MR total, kalau ini hanya ARL di sininya ya. Oke, karena ini termasuk zat elektrolit, berarti P sama dengan M kali R kali T kali I ya. P sama dengan massa per MR kali seper volume kali R kali T kali I. P-nya kita masukkan 17,22 ya, sama dengan ya. Oke, sama dengan kita masukin masanya 13,35 per mr ya kali seper volume. Di sini volumenya ini ya, berarti per 0,25. Jadi 250 jadi liter. Kemudian dikali R, R-nya 0,082 dikali T dalam Kelvin ya, tambah 273 sama aja 300 dikali I. LCl3 berarti I-nya ada 4 ya, sininya 4, jumlah ionnya ada 4 ya. Oke, berarti mencari MR gimana? Mencari MR kaliin ke atas saja ya, ini ya, 13,35 dikali 0,082 dikali 300 dikali 4 per begini ya, 17,22 dikali 0,25. Nah, nanti akan didapatkan nilai sebesar 133,5 ya. Jadi nanti dapatkan MR-nya 133,5. Ini baru MR total LCl3.
Nah, ditanya apa ARL, ya sama aja gini. 1335 sama dengan ya L-nya ada 1 berarti ARL ya, ARL ditambah CL-nya ada 3 ya, di sini 3 dikali 35,5. Nah, gini ya. Sama aja. Nah, ini ya. 133,5 ya. Berarti selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah 133,5 sama dengan ARL ditambah ini kita kalikan 106,5 ya. Kemudian bindar ruas ya, ininya ke sini. 133,5 dikurangin 106,5 sama dengan ARL. Nah, didapatkan ARL-nya sebesar 27 ya. Jadi untuk soal nomor 72 jawabannya adalah option B ya. AR dari L-nya sebesar 27. Selanjutnya adalah soal nomor 73. Pada temperatur yang sama ya, X gram C12 H22O11 dengan MR 342 dalam 750 ml larutan isotonik dengan 10,4 gram BaCl2 di mana MR-nya adalah 208 dalam 250 ml larutan. Harga X adalah yang A 153,9 gram ya, yang B 57,8 gram, yang C 28,9 gram, yang D 4,04 gram, dan yang E 3,37 gram ya. Ditanya dari massa C12 H22O11. Nah, di sini ada istilah isotonik ya. Berarti apa? Tekanannya sama. Karena antara larutan elektrolit dan yang non elektrolit, berarti apa? Kita tulis P1 sama dengan P2 ya. Isotonis ya, intinya apa? Langsung aja M kali I sama dengan M kali I. Nah, ini dari arti isotonis, intinya R-nya sama T-nya dianggap sama. Tapi karena di sini larutannya non elektrolit ya, berarti apa? Di sini kita nggak usah menggunakan I. Nah, ya jadi gini. Ini yang dari larutan BaCl2 ya. Yang ini yang larutan C12 H22O11. Nah, ini. Kemudian M-nya akan kita jabarin ya. Dari yang ini C12 H22O11, M-nya kita jadiin apa? Massa ya. Nah, sini aja ya, nanti kurang ya. Saya pindah ke sini aja. Jadi rumusnya massa per mr ya kali sepervolume sama dengan di sini saya jabarin juga massa ya per mr dikali sepervolume ya dikali I. Nah, jadi rumusnya menjadi seperti ini ya. Kemudian kita masukkan nilainya masing-masing. Massanya di sini berapa? Yang ditanya ya X ya, atau massa aja biar gampang ya. Di sini massa. Kemudian MR-nya adalah 342 ya. 342 dikali volumenya ya. Berarti 750 sama aja seper 0,75 ya. Sama dengan massa di sini 10,4 per MR-nya adalah 208 ya. Dikali seper volume. Di sini adalah volumenya 0,25 ya. 250 jadi in liter ya, 0,25 dikali I-nya ada 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita mencari massa. Oke ya, mencari massa gimana? Kita pakai sebelah sini aja. Mencari massa ya sama aja ya. Kita kalikan silang ya. 342 kali ini ya, kali 3 sama aja. 342 dikali 0,75 dikali 10,4 ya, 10,4 dikali 3 ya, dikali 3 dibagi dengan yang di bawahnya ya. Nah, ini bagi 208 ya, 208 sama 0,25 ya. Nanti akan didapatkan nilai sebesar berapa? Sebesar 153,9 gram. Jadi untuk soal nomor
73, jawabannya adalah option yang A ya. Oke, selanjutnya kita ngerjain soal nomor 74. Larutan asam lemak dengan konsentrasi 0,1 molar terionisasi 10%. Jika tekanan osmotik yang ditimbulkan sebesar 2,88 atm ya pada suhu 27 derajat Celcius, R-nya 0,08, hitung jumlah ion N ya dari asam tersebut. Yang A2, B3, C4, D5 dan E6 ya. Oke, berarti ini elektrolit ya, sama aja dengan rumusnya P sama dengan ya, P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. P-nya di sini 2,88 ya, dikali M-nya 0,1, dikali R-nya 0,08, dikali T-nya jadiin Kelvin tambah 273 sama aja 300 ya, dikali I. Kita mencari nilainya dulu ya. Berarti I sama dengan 2,88. Oh, ini sama dengan ya harusnya ya. Oke, ini sama dengan I sama dengan gimana? 2,88 dibagi ini semua. Bagi 0,1 kali 0,08 kali 300. Ya, akan didapatkan nilainya sebesar 1,2. Ini baru nilai I-nya ya. I itu sendiri rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. I-nya 1,2 sama dengan 1 plus N-1, alfanya 10%, 0,1 ya. Berarti apa? 1,2 ini pindah ruas, min 1 sama dengan 0,1 N min 0,1. Nah, seperti ini ya. Kemudian gimana? Nah, kemudian ini kurangin ini berapa? Ya, kita kurangin 1,2 kurangin 1 itu sama aja 0,2 ya, sama dengan 0,1 N min 0,1. Ini pindah ruas, 0,2 tambah 0,1 sama dengan 0,1 N ya. 0,3 sama dengan 0,1 N. Berarti nilai N-nya 0,3 per 0,1 ketemu 3. Jadi untuk soal nomor 74 ya, jumlah ionnya sebesar berapa? Sebesar 4 ya. Jadi jawabannya ada sebesar berapa? Sebesar 3 ya. 4 ya. Jumlah ionnya sebesar 3 ya. Jadi yang benar jawabannya adalah option yang B ya. Jumlah ionnya sebesar 3. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 75. Tekanan osmotik larutan 3,4 gram CH3COH MR-nya 60 dalam 200 ml air pada suhu 27 derajat Celcius adalah 7,38 atm. Derajat ionisasi CH3COH adalah yang A 0,06, B 0,50, C 0,60, D 0,65 dan yang E 0,75. Ya, ini berarti larutan elektrolit ya. Rumusnya adalah apa? P sama dengan M dikali R kali T kali I ya. Di sini kita jabarin dulu. P sama dengan massa per mR dikali seper volume kali T dikali R dulu dikali T dikali I ya. P-nya kita masukkan 7,38 ya. Masanya di sini 3,4, mR-nya 60 dikali seper volume. Jadi liter adalah 0,2 kali R-nya ya, karena R-nya nggak diketahui berarti 0,082 dikali T-nya. Jadi in Kelvin tambah 273 adalah 300 ya, dikali I. Kita mencari derajat ionisasi alfa, kita cari I-nya dulu ya. Berarti sama aja mencari I ya. Ini kita kaliin ke sini aja biar gampang ya. 7,38 dikali 60 dikali 0,2 dibagi yang bagian atas semua 3,4 ya kali 0,082 dikali 300 ya, akan didapatkan nilai I sebesar berapa? Sebesar 1,06 ya. Ini baru I. Itu rumusnya apa? 1 plus N-1 kali alfa ya. 1,06 sama dengan 1 plus CH3COH ya. Ini terurainya jadi ini sama H ya. Berarti apa? Jumlah ionnya ada 2 ya.
2 min 1 kali alfa. Ya, sama aja gimana? 1,06 sama dengan 1 plus alfa. Ini pindah ruas, 1,06 min 1 ya sama dengan alfa. Jadi didapatkan nilai alfanya berapa? 0,06. Jadi untuk soal nomor 75 jawabannya adalah option yang A. Derajat ionisasinya sebesar 0,06.